syaitanir rajim. Fala tadribu lillahil amsal. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Fala tadribu, maka aranjeun ulah nyieun lillahi kanggo Allah al amsalu misil-misil, perumpamaan. Innallaha saestuna Allah ya'lamu anjeunna uninga wa antum la ta'lamun sedengkeun aranjeun teu nyaraho. Itulah ayat yang ke-74 dari surat An-Nahl. Pada ungkapan ayat ini ada kalimat la tadribu, artinya menunjukkan pada bentuk larangan. Maka dalam kaidah usul fikih ada kalimat al-aslu bin nahyi litahrim. Pokok pada larangan itu menunjukkan kepada haram. Maka haram ma yusabu ala fi'lihi, ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Haram itu pahala bagi yang meninggalkannya dan siksa bagi yang mengerjakannya. Karena itu pada ungkapan ayat ini berarti haram hukumnya membuat perumpamaan bagi Allah. Kenapa bentuk kalimat ayat ini khitabnya memakai bentuk kalimat antum? Maka jelas ini ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka itu biasa membandingkan, mengumpamakan Allah itu seperti makhluk. Jadi mereka memberi nama-nama atau yang disebut dengan berhala itu disejajarkan oleh mereka itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pada ayat-ayat sebelumnya bahwa Allah itu mempunyai anak perempuan. Malaikat itu dianggap bahwa sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam ayat-ayat yang lain Allah menjelaskan, khususnya dalam surat Al-Ikhlas ada kalimat walam yakullahu kufuwan ahad. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Allah itu tidak sama dengan apa yang mereka sifatkan. Sampai dikuatkan dengan kalimat laisa kamitslihi syai'un, bahwa tidak ada sesuatu yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya fala tadribu lillahil amsal, haram hukumnya menjadikan bandingan-bandingan, misal-misal bagi Allah, dan jangan pernah mensejajarkan Allah itu dengan makhluk. Makanya sampai ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Yaitu yang harus ditafakuri itu apa? Yaitu ciptaan Allah, bukan mentafakuri zat Allah. Dan mau kata nagaan gitu. Seandainya manusia itu sampai memikirkan zat Allah, tidak akan sanggup, tidak akan bisa untuk dia itu memikirkan zat Allah. Makanya yang diperintahkan oleh Nabi itu, yang harus ditafakuri oleh kita itu adalah ciptaannya saja. Karena memang kita Allah bukan makhluk, tapi Allah itu adalah Khaliq. Dan kita akan tahu wujud Allah itu seperti apa, maka nanti Allah akan memperlihatkan wujud aslinya itu hanya kepada orang-orang yang beriman. Sehingga nanti kita ada di surga, maka Allah akan memperlihatkan wujud aslinya. Sampai Rasulullah SAW beliau menyampaikan bahwa inginkah kalian itu mendapatkan satu bentuk kenikmatan yang lebih nikmat dibandingkan dengan kenikmatan surga? Para sahabat sampai merasa aneh. Surga itu oleh Allah dijelaskan di dalam Al-Quran begitu hebat kenikmatannya. Merasa betah di dalamnya.
tapi ada yang lebih nikmat dibandingkan dengan kenikmatan surga. Maka sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ketika kalian nanti melihat Tuhan kalian, ketika kalian nanti melihat wujud Allah subhanahu wa ta'ala, maka melihat wujud Allah itu lebih nikmat dibandingkan dengan kenikmatan surga. Makanya para bapak, dengan kalimat fala tadribu lillahil amsal, walaupun ini khitabnya ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy, tapi ini pun pelajaran bagi kita. Jangan pernah menetapkan Allah itu sama dengan kita. Jangan pernah menetapkan baik buruknya yang ditetapkan oleh Allah itu sama seperti yang ditetapkan oleh kita. Kadang-kadang kita itu memohon kepada Allah, apa yang kita inginkan itu harus betul-betul terwujud. Padahal Allah lebih tahu mana yang lebih baik bagi kita. Kapan waktunya doa itu diijabah, kapan waktunya keinginan manusia itu dikabulkan, Allah lebih mengetahui. Makanya dalam urusan doa, Pak, tong gurung gusuh hoyong gerak diijabah. Jadi kadang-kadang orang mapan ngadoa subuh, maka jam 7 kedah gerak diijabah. Nah gitu. Kenapa? Karena kita seolah-olah waktu jam 7 itu lebih baik bagi kita. Bahwa jam 7 itu waktu yang tepat diijabahnya doa. Maka kalau kita nanti punya pemikiran seperti itu, berarti sudah menyamakan pemikiran penetapan Allah dengan ketetapan kita. Kita mah terbatas selaku manusia. Kita itu tidak serba tahu. Tahu pada satu masalah, tapi dia tidak tahu pada masalah yang lainnya. Yang terbaik itu bukan menurut ukuran pikiran dan hawa nafsu kita, tapi yang terbaik itu adalah menurut pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi sampai menyatakan, Pak, bahwa di antara tidak diijabahnya doa adalah saat kita itu berdoa dan ingin cepat diijabah doa itu oleh Allah, itu akan menghalangi diijabahnya doa. Jadi fala ta'jilu, maka kalian itu jangan sampai tergesa-gesa ingin diijabah doa. Tugas kita mah, Pak, mengajukan proposal, apa sih keinginan kita? Dan nanti diijabah dan tidaknya itu Allah yang memutuskan. Tapi kita harus yakin, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka pasti aku akan mengijabah doa kalian. Makanya dari bentuk ungkapan bahwa yakin diijabahnya doa, bentuknya seperti apa itu pun Allah yang lebih tahu, dan kapan itu pun Allah yang lebih tahu. Makanya adakan doa teh, Pak, nu langsung diijabah gitu. Baru dia berdoa sudah langsung diijabah oleh Allah. Ada juga yang disebut dengan doa itu ada jarak waktu diijabahnya. Dan ada juga yang disebut dengan doa itu oleh Allah diijabah nanti di akhirat. Saat kita datang ke akhirat baru doa itu diijabah oleh Allah. Tapi ada juga bentuk pengijabahan doa itu di antaranya diganti dengan yang lainnya. Sampai ketika kita itu akan terkena satu bentuk kejadian atau ada terjadi sesuatu yang terjadi kepada kita, lalu kita bisa terselamatkan. Mungkin saja itu bentuk ijabah doa dari Allah dengan bentuk yang lainnya. Makanya ngadoa masuk we, Pak, cing saleueur, cing paranya ngadoa mah kapan diijabahnya? Aku mah Allah we. Yang penting kita mah sudah meminta, berikhtiar, adapun keputusan ada di tangan Allah. Nah, inilah yang disebut dengan fala tadribu lillahil amsal. Maka Imam Al-Qurtubi Al-Marughi menjelaskan perbandingan fala tadribu lillahil amsal itu fala taj'alu lillahi niddan. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu niddan atau andadan, yaitu tandingan. Itu kan ada surat Al-Baqarah ya gitu. Jadi ada kalimat ayatnya itu alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi
minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan. Artinya Pak, kalimat jangan kalian menjadikan Allah sebagai membuat bagi Allah andadan tandingan. Kenapa? Karena Allah yang telah menurunkan air dari langit. Jadi menjadikan bumi, menjadikan langit, kemudian menurunkan air dari langit, dengan air tersebut itu bisa menumbuhkan berbagai macam buah-buahan. Itu kan Allah seperti itu. Maka untuk itu janganlah kalian itu membuat tandingan bagi Allah, dan memang tidak akan ada yang bisa menandingi Allah. Jadi artinya yang disebut dengan bentuk ungkapan membuat tandingan ini satu bentuk kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Makanya di ayat yang sebelumnya itu bahwa berhala ini la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un. Nah, maka dengan kalimat fala tadribu lillahil amsal, haram hukumnya mensejajarkan Allah dengan makhluk. Begitu. Jadi sekali lagi haram hukumnya mensejajarkan Allah dengan makhluk. Kenapa? Innallaha ya'lamu. Allah itu tahu sifatnya, namanya, gitu. Allah itu tahu terhadap sifatnya, Allah tahu terhadap nama-namanya. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak tahu. Jadi manusia tidak tahu zat Allah. Manusia itu tidak tahu Allah itu seperti apa. Begitu kan Pak? Ini mah tidak tahu yang disebut dengan zat Allah seperti apa, sudah berani membandingkan Allah itu dengan makhluk. Nah, maka dengan innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun ini, maka nama Allah, sifat Allah, kita wajib mengimani nama Allah yang 99, wajib mengimani gitu sifat Allah yang 20, sehingga ketika iman pada nama-nama Allah, iman pada sifat Allah, maka lahirkan ketauhidan dalam diri kita, hindarkan diri kita dari perbuatan syirik. Begitu. Jadi insya Allah Pak, teapal Asmaul Husna 88 oge minimal pernah maca. Jadi maca bagaimana bentuk terjemahnya nama-nama Allah itu, dan begitu pun sifat-sifat Allah yang 20. Nah, kinten-kinten apa tuh Pak sifat Allah 20? Gitu kan Pak. Jadi 20 itu apa? Kamu 80 salapan gitu. Nah, bukan hafalnya, tapi kita meyakini bahwa itu benar adanya. Gitu kan? Nah, sehingga dari 99 nama ini jangan dipakai nama oleh manusia. Sehingga Nabi tidak memperbolehkan manusia itu memakai nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali ada kalimat yang sebelumnya. Sehingga Rahman Rahim gak boleh memberi nama ke anak Rahman Rahim, dan itu mah nama Allah. Tapi kumaha tuh Abdurrahman Abdurrahim, Asep Rahman, Asep Rahim, gitu. Ujang Rahman, gitu. Jadi ujang teh eta teh anu makhlukna anu maha walhas maha asy. Makanya kalimatnya Pak Abdullah. Dulu kan ada yang sebut dengan nama-nama dulu itu di zaman Nabi, itu ada namanya rata-rata Abdullah. Dan Abdullah itu adalah apa artinya hamba Allah. Sampai bapaknya Rasulullah saja namanya Abdullah. Gitu. Jadi rata-rata Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Biasanya Abdullah bin Umar diringkas wa Ibnu Umar. Jadi ayat Ibnu Abbas gitu. Ya tetap karena Ibnu Umar teh artinya Abdullah bin Umar. Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas gitu kan Pak. Ini yang disebut dengan jangan memberi nama yang nama khusus, nama Allah dipakai oleh kita gitu.
Nah inilah bapak-bapak, kenapa seperti itu? Karena jangan sampai mensejajarkan manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tahu siapa dirinya, tapi manusia tidak tahu siapa wujud dan zat Allah itu. Makanya kita mah cukup untuk iman, benar ayat, dan tinggal kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy sampai mensejajarkan Allah dengan berhala, mensejajarkan dengan patung-patung yang mereka jadikan sebagai sesembahan. Padahal yang mendatangkan manfaat, yang membebaskan dari kemadharatan itu hanya Allah, bukan berhala. Dan berhala mah tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya kata Nabi Ibrahim, atuh Pak syirik cenah teu hirupna ku bapa make disembah. Cenah kitu. Itu jadi ka bapana we siga kitu. Nabi Ibrahim syirik teu hirup cenah eta teh, tapi nah ku bapa make disembah. Apakah bapaknya menerima? Henteu Pak, karena lagi resep. Mun nyarek kanu resep eta teh hese nyarek mah kanu teu resep. Gitunya, mun kanu teresep mah babari nyarek nanti, tapi lamun kanu resep mah hese nyarekna gitu. Makanya kemarin saya menyampaikan diantaranya orang bisa berubah dari kesalahannya itu bisa melalui dua, bisa melalui nasihat, bisa melalui akibat. Jadi dia akan berhenti itu mungkin karena nasihat, tapi ada juga orang yang berhenti dari kesalahannya itu karena dari akibat. Tuh Pak, saya ada teman gitu, wah ngarokona teh hebat. Dari pek ku dokter diponis ternyata penyumbatan bapak di jantung sudah sangat hebat. Hese cenah di eringna oge. Gitu Pak. Apa yang terjadi? Saya nanya ngarokok keneh henteu, kalarasan cenah. Henteu gitu. Jadi eureun ngarokokna gitu sabab naon aya akibat yang telah menimpanya, maka dia sampai tersenyum janaknya gitu. Jadi akhirnya dia mengharamkan untuk dirinya sendiri, berhenti Pak, karena ada akibat yang menimpanya. Siga Firaun we nya ai can aya akibat, ngaraja pisan Pak. Firaun tepi ka wani ngaku jadi pangeran gitu sebagai Tuhan. Yang pernah saya sampaikan, iblis we teu wani ngaku jadi Tuhan gitu, iblis tadi. Tapi Firaun mah berani mengaku sebagai Tuhan. Aya we akibat yang menimpa Firaun, jadi robah. Asana ma ana rabbukumul a'la, tapi ayeuna mah jadi amantu bi rabbi Musa. Makanya Pak, berubah jangan dengan akibat, tapi berubahlah dengan nasihat gitu. Kalau dengan akibat mah toh syari weh gitu, kerjagjag gitu kan, hayang apa kamana we pasihan we satruk hayang ibadah Pak gitu. Duh cenah abdi anu masatruk hoyong kitu ka masjid, hoyong berjamaah, hoyong ngaji dina nalika tos satruk tah kitu ai keur sehat mah gitu. Jadi artinya mengpeung sehat, kita masih sehat, maka manfaatkan untuk terus beribadah kepada Allah. Walaupun ya Pak, talabul ilmi mah capek. Jadi milarian ilmu mah capek gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang yang disebut dengan mencari ilmu itu bertolak belakang dengan hawa nafsu kita. Capek gitu, tapi terus we keur da abi mah cenah meni teu pinter-pinter, ngaku teu pinter teh eta teh pinter. Jadi kalau orang mengaku saya mah teu pinter-pinter, teh eta pinterna teh. Jadi naon pinterna teh? Ngaku dirina can pintar, sehingga apa? Terdorong orang untuk terus belajar. Tapi kalau orang sudah merasa dirinya pintar, maka hese keur diajarna oge. Itu ya. Nah inilah para bapak gambaran kekuatan tauhid yang Allah gambarkan bahwa tetap yang layak disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti di ayat yang ke-75 sampai 76 Allah membuat misil perumpamaan. Jadi perumpamaan seperti apa yang akan dibuat oleh Allah. Itu insyaallah nanti pada hari Senin. Lumayan panjang ya Pak.
gitu bade saayat wae teh. Ya lah orang cobian we saayatkeun supaya sampai setengah genep lah kieu mah nya. Insyaallah nanti besok hari Jumat Jumat teh nying teh. Nah Jumat teh nya. Kita akan membahas etika hidup seorang muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tadribu maka aranjeun ulah nyieun lillahi kanggo Allah al amsala perumpamaan innallaha saestuna Allah ya'lamu anjeunna uninga wa antum sedangkeun aranjeun la ta'lamun henteu nyaraho. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ngeri.